Horas. Kita persiapkan hati di pikiran kita. Kita memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 706 ayat 1 sampai ayat 3. Betapa banyak berkat-Mu Kau berikan padaku, teristimewa rahmat-Mu di dalam anak-Mu. Terima kasih atas keselamatanku. Aku masuk ke rumah-Mu, melihat kemuliaan-Mu. Saudara dan sahabatku, saluran bahagia hatiku, ku jadi anak-Mu. Terima kasih Allahku atas keselamatanku. Aku masih di rumah-Mu, melihat di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku. Maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10. Demikian, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengusapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untukkan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sempurna kasih-Mu.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan bercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan. Jangan mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diramukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita hari ini itulah yang tertulis dalam Matius 13 ayat 10 sampai ayat 17. Kita baca secara responsoria. Maka datanglah murid-muridnya yang bertanya kepadanya, mengapa bukan berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar,
namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Kor Gita Serafim.
dalam dari laut yang menderu, amat besar dan tak cukuplah juga bagiku, jauh lebih besar dari dosaku, melebihi kehinaanku. Ya marilah memuji nama Yesus penebus. Amat menakjubkan kasih Yesus dalam dari laut yang menderu, amat besar dan cukuplah juga bagiku, jauh lebih besar dari dosaku, melebihi kehinaanku. Ya marilah memuji nama Yesus penebus. Kita mendengarkan warta jemaat. Tes. Mohon perhatian untuk Kijang Inopa, abu-abu, nomor polisi B1561 PFR, agar memindahkan mobil karena menutup jalan keluar. Bagi pemilik mobil Kijang Inopa B1561 PFR, mohon dipindahkan. Warta pelayanan Minggu 12 Mei 2024. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dengan topik minggu, kebahagiaan orang benar. Yang kedua, informasi pelayanan umum. Pertama, pengkhotbah tamu. Hari ini Minggu tanggal 12 Mei 2024. Yang melayani di ibadah pukul 8 WIB adalah Amang Pendeta Tony Nenggolan STH, Pendeta Resort Bakara Distrik 3 Humbang. Beliau adalah utusan dari HKBP Distrik 3 Humbang untuk kunjungan pelayanan mimbar, penggalangan dana, dan renovasi kantor HKBP Distrik 3 Humbang. Mereka membawa buah tangan untuk dijual, yaitu berupa kopi, kacang, dan keripik. Diharapkan semua menopang mereka sesuai berkat yang kita terima. Seluruh jemaat, Parhalado, dan full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan tersebut. Yang kedua, persembahan khusus HKBP Resort Tangerang Kota. Hari ini Minggu tanggal 12 Mei 2024, kita mengadakan persembahan khusus untuk keperluan biaya operasional HKBP Resort Tangerang Kota dengan format persembahan 1A, 1B, dan 2 sebelum khotbah, dan persembahan khusus HKBP Resort Tangerang Kota dengan menggunakan amplop setelah khotbah ke depan. Yang ketiga, konven pelayan penuh waktu. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Gereja HKBP Serpong akan diadakan konven pelayanan penuh waktu dan keluarga masuk pukul 10 WIB.
Yang keempat, perayaan hari turunnya Roh Kudus. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, kita merayakan hari pertama turunnya Roh Kudus. Gereja kita akan melaksanakan ibadah 5 kali seperti biasa, pukul 6.00, pukul 8.00, pukul 11.00, pukul 16.00, dan 18.30 WIB. Dan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, perayaan hari kedua turunnya Roh Kudus, gereja kita akan mengadakan ibadah 1 kali pukul 19 WIB. Yang kelima, rapat Dewan Diakonia. Pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, pukul 18 WIB, bertempat di gedung Sekolah Minggu lantai 1, Dewan Diakoni periode 2024 dan 2028 akan melaksanakan rapat dan pemilihan seksi-seksi pada Dewan Diakonia. Melalui warta ini diminta kehadiran semua anggota Dewan Diakonia dan utusan 1 orang setiap week untuk menghadiri rapat tersebut. Yang keenam, rapat pengurus perempuan distrik. Pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 pukul 10 WIB akan dilaksanakan rapat pengurus perempuan distrik bertempat di HKBP Pasar Kemis Resort Kutabumi. Dimohon kepada Ketua dan Sekretaris Perempuan HKBP Tangerang Kota untuk mengikuti rapat tersebut. Yang ketujuh, rapat pengurus pemuda distrik. Pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 pukul 16 WIB akan dilakukan rapat pengurus pemuda distrik bertempat di HKBP Serpong, Resort Serpong. Dimohon kepada Ketua dan Sekretaris Pemuda HKBP Tangerang Kota untuk mengikuti rapat tersebut. Yang kedelapan, pemberian ulos tanda kasih. Pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 di ibadah pukul 11 WIB, gereja kita akan melaksanakan pemberian ulos tanda kasih kepada anggota jemaat yang berusia 70 tahun atau lebih dan belum pernah menerima ulos tanda kasih dari gereja. Melalui warta ini diminta kepada semua Sintuawi untuk mendaftarkan anggota jemaat yang akan menerima ulos paling lambat hari Kamis tanggal 16 Mei 2024. Yang kesembilan, pemilihan pengurus seksi kategorial. Dimohon seluruh seksi sekolah minggu, AMA dan perempuan agar mengadakan rapat periodisasi. Rapat periodisasi dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia. Adapun jadwal rapat periodisasi dapat kita lihat di warta tercetak. Yang ke-10, pertanyaan seksi AMA. Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 19.30 WIB akan diadakan pertanyaan seksi AMA HKBP Tangerang Kota bertempat di Sopo Saroha. Melalui warta ini diundang kehadiran semua punguan AMA Huria, AMA Cantata Gloria, AMA Sola Gracia, dan semua AMA dari setiap week untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang bertugas liturgis dari AMA week 25, doa syafaat dari AMA week 26, dan yang mengumpulkan persembahan dari AMA week 27,
persembahan pujian dari Kor Amakan Tata Gloria dan yang menyediakan konsumsi dari week 3, week 14 dan week 28. Ke-11, serah terima fungsionaris Huria. Pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 bertempat di Sopo Saroha atau setelah sermon Perhalado akan diadakan serah terima seluruh fungsionaris gereja dari periode 2020-2024 kepada fungsionaris baru. Untuk itu diminta kepada seluruh fungsionaris periode tahun 2020-2024 mempersiapkan laporan pertanggungjawaban program selama periode tersebut. Ke-12, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Arlinton Lim, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 7, putra dari Bapak Poheng almarhum dan Ibu Suryani dengan Febriani Nopalina Sinaga, putri dari Bapak Amir Sinaga almarhum dan Ibu Suhartini Gersang, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, week 7, telah melaksanakan pertupolon pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024 pukul 10 WIB di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Ke-13, jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 12 Mei 2024, telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota, yaitu keluarga Bapak Freddy Julian Ritonga, Ibu Mentari Ramayanti Sihombing, yang datang dari HKBP Huta Baru, Resort Huta Baru, Distrik 23 Binjai Langkat, bertempat tinggal di Jalan Bonaraya Blok S nomor 2, Kelurahan Cikokol, week 35, NRJ 241740. Yang kedua, Bapak Arman Aritonang, Ibu Kristina Hutapea, yang datang dari HKBP Parparean, Resort Ebenezer Parparean, Distrik 4 Toba, bertempat tinggal di Poris Pelawat RT 004 RW 003 Cipondo, week 37, NRJ 241741. Yang ketiga, Esterina Siregar, yang datang dari HKBP Nomensen Penang Jaya, Resort Pelaju, Distrik 15 Sumatera bagian Selatan, bertempat tinggal di Perumahan Keroncong Blok EP 15 nomor 15, Kelurahan Keroncong, week 33, NRJ 241743. Yang ke-14, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Martua Nababan, Ibu Siska Nelpi Anna Simangunsong pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, week 10, NRJ 231613, orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. Yang ke-15, ucapan selamat dan doa. Full timer, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan
dan pembacaan di warta ini dapat dikonfirmasikan ke Perhalado di WIK masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom Horas. Kita mendengarkan persembahan pujian dari Kor Ina Maria. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 215 dan kita serahkan persembahan kita 1A, 1B, dan 2. Kita bernyanyi. Memohon
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 1, kita mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Horas madihita. Adong deba rana manada te. Deba. Alai deba mungkin odope pajupang. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah berdiri di sini tahun 2014, tahun 2015. Waktu itu saya masih calon pendeta. Saya ditugaskan oleh kantor pusat untuk melayani pos Parmingguan Jayanti. Selama 1 tahun saya bertugas di Jayanti dan selalu berkoordinasi dengan resort kita, HKBP Tangerang Kota ini. Tahun 2014, tahun 2015. Saya lahir di sini, tapi bukan kelahiran jasmani. Artinya disodoa majalo tohonan di resort Tangerang Kota on. Na pinabor hak Tangerang Kota do tongau. Jala na dipanguli Tangerang Kota do tongau. Jadi disodo hami majalo tohonan, disodo tong hami marhasohotan di resort tahun, resort Tangerang Kota. Jadi seliling mulai 2015 sahat tutikion nunga opat huria hujahan pelayanan nami dungsi-dungsian Tangerang Kota. Jalan nunga opak dak danak. Alai unang dipikir hon sada perhuria teh. Berarti molo opak huria opak dak danak berarti sada mah tangso ni ceritana. Asa nang salah kan? Jadi opak huria nahu basi hami dukon sian Tangerang Kota, resort Tangerang Kota, ima HKBP Sekebara, resort Cikampak, dang Cikampek, Cikampak do, daerah Labuan Batu. Habisi borhak mahami muse tu HKBP Rianiate, resort Ona Baru, Samosir. Dung siani ditugas sok kami muse tu HKBP Maranata, aledang Cilegon, resort Bukit Karmel do, di Duri. Dung sia duri hami borhak mamusena parpudion tu HKBP resort Bakara. Di si mahami diojak ko gabe padita resort. Jadi najulo ison calo padita doau romu setu son dunga gabe tangi yang muna dui. Amin. Alani tangi ko tong hami naro. Nu aing ditugas sok kami ditugas sok distrikta
mengibati huriat HKBP Tangerang Kota. Nama saya ditugaskan kantor pusat, nuaing morotik ditugaskan kantor distrik kate. Mengibati huriat taison, songosada dalam nami laho mangido pangurupion syak kamu. 113 tahun distrik 3 Humbang usianya. Alai fasilitasnya tidak seperti umurnya. Fasilitasnya tidak seperti umurnya. Jadi ido na dihasiholi huriat HKBP. Jadi marhite rapot sinode distrik diputus somma asa dipaulinian kantor distriki dohot perumahan ni distrik tak na adong di Dolok Sangguli. Alani ido makana ditugas somahami adong 10 pitu halak kami padita doho inang preses distrik Tolu Hubang. Naborhat sian Dolok Sanggul mangibati aka huria-huria na adong di Jabodetabekon. Jadi deba nunga mulak ala nunga sidung ulaon na penugasan na. Deba nai tinggal hami deba tu daerah Bandung nuaing martugas kami na tinggal di Tangerang Kota. Sebenarnya pangiduan nami niat distrik nami tu tanggal 5 minggu nasalpu do. Alai akka halangan nauli na denggam may saluhut na. Gabe sadariom mahami boi mangibati huriata. Ido haroro nami. Jala di bagasan haroro nami wa kami do buah tangan. Naking nungan yan ditik-tik ko di soon. Ala buah tangan ni tersedia nuaing di pintu masuk tu parkiran. Tu parkirata dalata mangurupi tabuam man no mulak yate. Asa unang pola hubang mulak muse. Ido kan? Ano molo dang buat tamui bonok kudo mulaki. Tu Dolok Sanggul. Alani asa unang pola hubang mulak tabuak bema terbatas dui. Ala memang bagas ini pesawat pe terbatas do. Alai na terbatasi pe niam moloboi tabuat anon nga masai madok mulyate hami sian HKBP distrik Tolu Hubang. Songoni maharoro nami dala parsitadan nami di tonga-tongata. Salinai hami padita toni nenggolan nahwalap boru silaban sian huta Dolok Sanggul. Horas madihita. Damang dainang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu memang renungan khotbah hari ini mengarahkan kita tentang topik berbahagia. Tidak ada satu manusia pun yang tidak menginginkan hidupnya bahagia. Ya? Dang adong nanggo sahalak kita na rohuson, naso marsita-sitahon gabe halak na martua. Ya? Tidak ada itu. Semua bahkan apapun yang kita lakukan itu pasti supaya kita lebih bahagia. Talului pe akka ulaota parkarejwata tagugu pe akka keluargata tatang Yakob pe sude akka naniula ni tangata asa manabai lasni roha doi masa di ngoluta. Ya. Semua yang kita lakukan itu pasti kita berharap itu bisa membuat hidup kita semakin bahagia. Tetapi mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kebahagiaan itu hanya dibatasi oleh apa yang kita capai. Kebahagiaan itu hanya dibatasi apa yang kita miliki. Kebahagiaan itu hanya dibatasi bagaimana kehidupan kita saat ini. Kudang dohalak marpikir songoni. Alani molodung dietong ibana molodung dapo hebengna misalna sadaem nunga tabba lasni rohana. Nunga gabe halak na mertua situ tu ibana isi. Molodung bo ibana mar mobil contohna isarana rupani. Nunga gabe halak na mertua situ tu ibana isi. Molodung gabe
Bui pe anak na sekolah. Jala bui pe anak na karejo. Jala bui pe ibana huddul. Di huddulan nan waing. Kudang dohalak mangetong. Nung ngatung di ibana. Akatua. Alay dangi nanidok ni turbukon. Ya. Firman ini bukan hanya mau mengatakan itu. Bahkan mungkin kita terkejut. Bagaimana firman ini mengarahkan bukan kepada apa yang kita capai tersebut. Bukan kepada apa yang kita miliki tersebut. Bukan kepada apa yang kita alami. Manang situasi ni nguluta di tikion. Down. Kan? Ala ni adong do nanido ni turpukon dihita. Ada yang mau firman Tuhan katakan pada kita saat ini. Bagaimana sebenarnya standar kebahagiaan yang benar itu. Bagaimana sebenarnya standar kebahagiaan yang sejati itu. Yang memberikan keadilan kepada kita. Kalau ni mau lupugus piau, dang bui dohonon halak, dang buyau gawe halak na martua. Ya. Ketika saya miskin, ketika saya tidak memiliki apa-apa pun di dunia ini, tidak ada satu orang pun yang mengklaim diri saya sebagai orang yang tidak pernah bisa bahagia. Tidak. Ya. Karena kebahagiaan yang dikatakan oleh firman Tuhan bukan diukur dari apa yang kita miliki. Amang inang, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mazmur ini adalah mazmur pembuka. Mazmur pembuka dari kitab yang panjangnya lebih dari 100 pasal, bahkan 150 pasal. Kan? Kitab yang paling panjang di kumpulan kitab suci kita, Alkitab kita. Tapi pemazmur mau memulai dengan kata berbahagialah. Mazmur ini disusun oleh Daud mencoba untuk supaya bagaimana bangsa Israel itu menghidupi hukum Taurat sebenarnya. Ya. Jadi hukum Taurat itu bukan hanya untuk dimengerti secara pikiran, secara logika, tetapi dia harus benar-benar hidup di dalamnya. Oleh karena itu disusunlah Mazmur atau Mismor, kan? Atau doa-doa supaya bangsa Israel itu benar-benar menghidupi Taurat Tuhan. Itu adalah tujuannya. Oleh karena itu penulisan Mazmur ini dimulai dengan kata berbahagialah orang yang tidak berjalan, dia katakan, menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan, yang tidak berdiri, dan yang tidak duduk. Tiga kata ini sebenarnya mau melambangkan seluruh aktivitas kehidupan kita. Aina tuluodo ulau ni zolma molodang merdala ni bana tidang molodang tidang hudul ido kan molo lagi karejo lagi lao do lanakan asing to mardala may bana mardala boy dengan jalan kaki boy mar sepeda motor boy mar mobil kan molodang tidang di kimadok hatai mana di sada ulau tidang batu duhon jati dirina kan molodang hudul di bana hola nido ulau ni zolmai asing ni i ulau ni istirahat nama imamo modom kan alani sude akka aktivitas ni ngolum kan gerak hidupmu harus menjadi gerak yang berbahagia. Udang hudul ho dohot akka perdusa.
Kan? Unang merdalan ho dohot nasida. Jala unang tidak ko isi. Kan? Itu yang mau pemazmur arahkan. Jangan berjalan, jangan berdiri, dan jangan duduk dalam kumpulan-kumpulan orang fasik, dalam kumpulan-kumpulan pencemooh, dalam kumpulan-kumpulan orang berdosa. Jadi untuk menjadi orang yang berbahagia, yang pertama kita harus hindarkan ini. Unang nian saboy-boyina, unang dais. Itu nang didok kan? Saboy-boyina, unang dais. Saboy-boyina, unang domu, unang saur. Hotu sih. Gerak hidupmu arahkanlah kepada kumpulan-kumpulan orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pemazmur sarankan ini yang pertama. Yang kedua, pemazmur katakan untuk berbahagia. Jadilah seperti pohon yang di ayat berapa itu? Ayat 3 ya. Saya akan baca untuk kita. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia seperti pohon yang ditanam. Amang inang kota garis bawah hidoon yang ditanam. Dang tubuh butii disi. Kan? Dang berkembang songonino nih disi. Dang. Pemazmur katakan yang ditanam. Berarti ada usaha untuk itu. Sekali lagi, yang ditanam kan di tepi aliran air. Usaha ada di situ. Menjadi orang yang berbahagia perlu usaha juga dari kita. Ya. Perlu ada proses di situ. Ya. Jadi dang songonino nih, dung seorang ibana di Portibion, oe inna langsung gawe halak namar. Bukan, itu ada prosesnya dan panjang. Oleh karena itu, pemazmur tekankan yang ditanam di tepi aliran air. Kan? Asa boha, asa akarnya benar-benar hidup dari sumber air tersebut. Ya, amang inang naking dia rahot do hita kan, unang saur hita dohot. Aka halak pardosa. Jadi itu dia dohita dia rahom ma atong disuam mahita isun. Kan? Jonok konni mata air kehidupan. Ya. Arahkan hidupmu, gerak hidupmu bukan dalam kumpulan orang pencemooh, orang berdosa, tapi biarlah engkau ditanam Tuhan di tepi aliran air itu. Agar akar kehidupanmu menyerap sumber air hidup dari Tuhan. Itu gebarat dihita halak na berbahagia. Jadi dang songon isuak kita alai moloi tabereng naking episteli kan adong opat panuanan kan perumpamaan seorang penabur kan. Jadi gambaran dui ada 4 tempat bagi benih itu untuk bertumbuh. Ada tanah yang di pinggir jalan. Hata-bata nau gadu-gadu mau dangi. Jadi gadu-gadu tentu ilaosi do terus. Idege do terus. Jala tungil doon. Dak ya di obak balik. Jadi molotano na di obak balik dan gadu-gadu do hono warna. Kan? Sabadui. Alani unang tu si dek boni mate dui melos dui jala molo ibereng kabidong parguton na dui kan unang tu si dapat dua hon adong do tano tabereng bagap alai toruna batu amang inang bakar akan terkenal do viral do hari na parpudiokan
alani batu. Ya kan? Alani batu. Adong tanah longsor, sebenarnya adang tanah longsor. Ai berita ido madok tanah. Ai dang molo tanah longsor na sian gijang tutor deh kan. Odang sian gijang tutoru batui. Sia toru tu gijang do. Sia toru tu gijang deh. Jadi molo di televisi manang di media sosial kan telah terjadi tanah longsor di daerah Simangulape Bakti Raja ina kan. Alai dung diteliti sebenarnya dung dibereng, dung dipoto, dung dibereng haru warni batui dang tanah longsor, dang sian gijang, ali molo digijangi sudah dang adong na longsor. Justru marliang do tanoi, tanah itu berlubang, kan seperti gua, seperti galian eskavator, dan dari situlah batu-batu yang besar itu keluar. Kan. Ale memang dang boy naik wakina doi oleh-oleh, mana tahu kan. Ale dang boy belgahian, do bisian podiumon belga-belga ni batui. Kan. Manggeseri pe holan manggeser batui sia dalan ikon tolu ari maliling natik ini. Sudah digerakkan 10 eskavator, tapi selama 3 hari bekerja hanya untuk menggeser batu dari jalan, hanya jalan masih, hanya jalan kan. Jadi saat tunuaing batu-batu di sido peak di si, kan? Di sido tatang Yakob mah atau pemerintah, kan? Atau pemerintah. Jadi berengot do songoni tano bakarai HP, ditorunai akabatu do HP, sudi. Adong do tano na songoni adong. Imana di epistel sinaking, kan? Tanah yang berbatu katanya kan. Jadi pertumbuhan benih juga di tanah yang berbatu ini kurang baik. Kurang baik. Kalau ini molo gundul pe ini nahalak, ai dang adong reboisasi. Bahasa pemerintah tidak menggalakkan menanam pohon situ, itu susah manginang. Itu batunya besar-besar, tanahnya tipis. Jadi hidup pun dia tidak bertahan lama. Karena akar pohon itu tidak mampu untuk menembus batu. Molo adong sela-selana tabu dope, imana bertahan nuaing. Kan? Alai dicoba do manuan, alai memang maul do. Tuh. Gambaran nih penabur sinaking do kan? Tanahnya sangat tipis, tapi ternyata di bawahnya ada batu yang sangat besar. Perumpamaan itu katakan memang tumbuhnya bisa cepat ke atas, tapi ketika angin datang dia akan tumbang. Saya pelajari mau deba. Ninna molotano namar batu songoni, ukatok do tubuh tu gicang. Daripada natasuan di tano nanapu yang biasa kan. Usahai maka buku ternyata dapat tu masongonon. Bahasa hato imana tu gijang karena dari buku yang kubaca nah usaha ai dua pertumbuhan nih sadaboni. Kan? Pertama dia menumbuhkan akarnya, menancapkannya ke tanah dan sedalam-dalamnya. Ketika sudah tercancap dengan baik, unsur hara dia serap, maka dia akan menumbuhkan tunasnya ke atas. Kan? Nah, bahasa ukatok tugi jangon, kalau di tanah yang biasa, dia pertumbuhannya sejalan, yang atas dengan yang bawah. Tapi tanah yang berbatu, ketika akarnya sudah mentok, tinggal satu pertumbuhannya, hanya ke gabetu soma energi ini sudi pertumbuhan datu gicangon. Jadi kato do memang tipui tano na berbatu. Alai moloro alogo akarnya tidak kuat kan. Nah pertumbuhan firman Tuhan di tanah yang berbatu ini juga kurang baik kan. Dangdinggan kan.
Adong dotano na bagak nina di episteli, alai gudang semak belukar, ya kan? Denggadoy mana tubuh awal-awalnya, alai himpitan dunia ini, ela-ela ni portibion, hasutan iblis dan hasutan oleh orang-orang yang jahat, dan kuat ibana di sini. Ujungna tubuh do tubuh, alai dang marpar, parbuwe. Imah hapeahani. Pemazmur katakan menjadi orang yang berbahagia, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kan? Yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Gerak hidupmu yang tadi, yang berjalan, yang berdiri, yang duduk, sekarang ubahlah. Bukan lagi berkumpul kepada pencemooh, bukan lagi berkumpul kepada orang berdosa, tapi yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti benih yang ditanam di tanah yang baik. Oleh karena itu pasti hidupmu akan lebih berbahagia, kan? Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang berbuah pada waktunya, ya, yang berbuah pada waktunya. Nah, parpudi yang terakhir, kadang kita cemburu toh melihat sekeliling kita. Kadang kita melihat orang-orang sekeliling kita seolah-olah adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Kecemburuan itu muncul. Duku bereng dong aku mar mobil, bah. Tabu may mana hati, mertua may mana hati, bah songono do HP hami hati, ningom makan, dung binereng imana maju, muncul mak pangiburuan, cemburu, kan? Seolah-olah kita mau menghakimi diri kita, hidupku tidak bahagia. Kita melihat orang lain, kita merasa hidupnya lah yang penuh dengan kebahagiaan, kan? Kadang-kadang kita juga melihat orang-orang yang berhasil, orang-orang yang memiliki banyak hal dalam kehidupannya, tapi satu sisi kita tahu bagaimana jalan untuk meraihnya, kan? Seolah-olah kita mau mengatakan, Tuhan, kenapa nasib mereka lebih baik dari nasibku? Kan? Tuhan, kenapa seolah-olah hidup mereka lebih berbahagia dari hidupku? Hape huboto do takas. Una komar minggu tuan nami, pilihan na pedak yadi, ilihat tu gereja. Contoh kan? Huboto do takas, bado nguluna, bado akayana konna, bado akka keluargana, bado ulaonna karijuna. Alai rana terberkati hiyam maun kan? Au sugari bahkan gudang do halak nama dabu tu kesalahan yang fatal. Au sugari de patau ngahudol tu kihina kan? Kan itu naing kan? Kita mau memposisikan diri kita menjadi Tuhan. Kan? Seolah-olah kita mau mengatakan tanga dong keadilan. Gabe mertuani mana? daripada au. Hape au do najo-jo mar minggu, najo-jo tu martangyangan, bahkan hupeleho do diriku. Laho mangihuton Tuhani, kan? Kadang muncul kecemburuan itu. Tapi Mazmur ini sangat baik menjawab itu. Ayo kita baca ayat 6. Mazmur 1 ayat 6. Kita sama-sama membaca. Dua-dua ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju alani unang bereng nuaing ibana. Alai bereng mah haduan. Itu tong kan? Jangan lihat dia sekarang, tapi lihat di ujungnya. Jangan lihat dirimu sekarang, tapi lihat rencana Tuhan di ujungnya. Ya.
Alani ido na dia lusi turbukon kan. Tuhan mengenal jalan orang benar, ahadu ujungna kebahagiaan sejati. Dan jalan orang fasik, tu dia do ujungna menuju kebinasaan. Kan? Unang tor uhumi dirim, jala unang lubahon asa gabire pataho madol tu ibana, jangan. Kan? Tapi lihatlah ke ujungnya. Ya. Parpudinai bereng mak. Au sugari hu bereng uluku di kita ngerang kota Jayanti, dang boi hu bikirau gabe padita resok da batuan nami. Kan? Ido. Nautung do saya ini namang padita ladestam, padita belman saya diajar-ajari mau. Bahkan heado au di jauh jam 10 borngin sian Jayanti tusun. Kan? Di telepon do au depo padita resok. Rojo hotusun ninna. Jadi marhua bapak. Pertanyaan kami bornginon. Habis pertanyaan ini mahoro. Ngebingung au. Hado naing. Hape laho mangalian wejangan do. Parsiajaran. Naing penhabisan namaho. Atar dia mak naneng sukunomu. Nasoi botoho. Ninna tikini kan. Jadi molo hubereng diriku hati hai nggak disi kurusna naki ngadong madok lamok do hamang nggak jelas lamok dangi kan nggak disi kurusna isi muse kurang kemampuan na buama baru-baru belajar disodo hami belajar sude do padita Adolf padita sudema na di Tangerang kota hati hai do padita resort margatiam mahamison herana modding mengubur na bayam majo boado cara mengubur na modding inna kan. Jadi ido padita Donald padita requel na baban marsi getiam mahami adong masada sebagai orang matinya kan adong masada gabe paditana kan madabutano ya jari do sidi kan ya jari do manutuk batang saya diramoti tu hade patama ho inna kana ledang sudi nidok hatai solak tohon nom tutuk kan solak toho tutup undang sudi dokon inna kan. Olo bapak nih ngomong tuh padita resok do padita Adolf tikini kan. Jadi memang benar-benar dipersiapkan. Dang boy tabereng dirita holan waing hanya hari ini, tapi lihatlah sampai ke ujungnya. Kebahagiaan itu pasti milik dari orang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kau memberkati hidup kami. Kau memelihara setiap aktivitas kami. Dan Kau memampukan kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu untuk bersekutu dengan Engkau, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kau menguatkan kami Tuhan untuk menjauhkan diri kami dari kumpulan-kumpulan orang berdosa, orang pencemooh, orang fasik, agar kami menjadi orang-orang yang memiliki kebahagiaan sejati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Biarlah itu menjadi pelita kehidupan kami. Biarlah kami semakin merenungkan firman Tuhan dalam hidup kami baik siang maupun malam. Dan kami lebih yakin saat ini Tuhan, hidup kami, ujung dari kehidupan kami bukanlah kebinasaan, melainkan kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu di HKBP Tangerang Kota ini. Kau telah mengaruniakan anak lahir, mengaruniakan mereka untuk hadir di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Kau berkati tumbuh kembangnya menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan dan di hadapan orang tuanya. Kau juga Tuhan memanggil jemaat-Mu yang telah mengadakan perjanjian pranikah dan akan menerima pemberkatan pernikahan di gereja-Mu ini. Biarlah Engkau ya Tuhan yang memberkati persiapan mereka untuk menerima pemberkatan pernikahan itu, agar mereka menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga
teladan bagi sekitarnya dan bagi keluarga besarnya. Kau Tuhan juga selalu mempersiapkan setiap pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini. Biarlah Tuhan memampukan segenap pelayan Tuhan, baik full timer maupun sintua dan calon sintua dan full timer, Bible Pro, pendeta dan seluruhnya Tuhan. Kau memberikan hikmat kebijaksanaan agar setiap pelayanan itu berjalan dengan baik. Begitu juga Tuhan di setiap rencana-rencana pembangunan di tengah-tengah gerejamu ini. Biarlah Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan melalui uluran tangan dan kasih dari jemaatmu, agar Tuhan memampukan seluruh program pembangunan berjalan dengan baik di tengah-tengah gerejamu ini, HKBP Tangerang Kota. Begitu juga Tuhan telah memilih fungsionaris dan saat ini masih berjalan pemilihan seksi-seksi. Biarlah Tuhan juga ikut serta dalam proses pemilihan tersebut, karena Tuhanlah yang memilih dan Tuhanlah yang memampukan mereka untuk melaksanakan tugas yang Tuhan telah berikan melalui aturan-peraturan gereja kami, HKBP, agar Tuhan campur tangan dalam setiap pelayanan mereka, agar pelayanan mereka benar-benar bermuara kepada pujian akan Tuhan. Tuhan juga berkati bagi yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, memberikan umur yang panjang, memberikan damai sukacita, memberikan cinta kasih di tengah-tengah keluarga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan juga menjamah setiap jemaat yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan melalui para medis, melalui obat, melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi, itu jalan Tuhan untuk mempercepat penyembuhan mereka. Biarlah mereka sembuh di dalam Tuhan dan bisa beraktivitas kembali, terkhusus untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kehadiran kami, para hamba Tuhan yang dari HKBP Distrik 3 Dolok Sanggul, biarlah Tuhan memampukan pelayanan kami dimanapun hamba-hamba Tuhan yang sedang melayani pada saat ini. Biarlah kami bersama-sama bersuka cita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, kami adalah satu tubuh di dalam Kristus dan satu huria di dalam gerejamu HKBP. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 248. Kita mengumpulkan persembahan ke depan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.